warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, di pertemuan kali ini kita akan belajar materi interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Siapkan buku catatan kalian dan alat tulis kalian untuk merangkum materinya ya. Oke, kita mulai pembahasan hari ini. Yang pertama, interaksi manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, apa saja sih perbedaan di antara keduanya? Yuk simak baik-baik penjelasannya ya. Ini dia. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial antar manusia atau hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Interaksi sosial terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Selanjutnya, adapun jenis-jenis interaksi sosial terbagi menjadi tiga. Yang pertama, individu dengan individu, artinya satu orang berhadapan dengan satu orang lainnya. Yang kedua, individu dengan kelompok, artinya satu orang berhadapan dengan banyak orang. Dan yang terakhir, yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Baiklah, agar kalian lebih mudah memahami jenis interaksi sosial, Ibu akan memberikan contoh-contohnya. Contoh interaksi sosial individu dengan individu. Yang pertama, ketika bertegur sapa dengan teman. Yang kedua, ibu berbicara dengan anak. Yang ketiga, dokter memeriksa pasien. Dan yang keempat, kasir melayani pembeli. Yang kelima, berjabat tangan. Dan kemudian yang terakhir ada polisi memberi petunjuk jalan. Dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial individu dengan individu adalah dua orang yang saling berbicara atau berinteraksi. Selanjutnya ada contoh interaksi sosial individu dengan individu yang artinya satu orang berhadapan dengan banyak orang. Berikut ini contoh-contohnya. Contoh pertama, guru sedang mengajar muridnya. Satu orang guru berhadapan dengan sekelompok murid. Kemudian yang kedua, ustadz sedang ceramah di depan jamaah. Artinya ustadznya satu orang, sedangkan jamaahnya berjumlah banyak. Kemudian yang ketiga, berpidato di depan khalayak umum, yang artinya yang berpidato satu orang berhadapan dengan banyak orang. Nah, selanjutnya contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok yang artinya banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Contoh selanjutnya, yang pertama, dua tim bertanding sepak bola. Kalian tentu sudah tahu ya bahwa satu tim sepak bola berjumlah 11 pemain. Artinya 11 orang bertemu 11 orang, kelompok dengan kelompok. Kemudian yang kedua, dua tim bermain tarik tambang. Artinya banyak orang bertemu banyak orang. Dan contoh yang ketiga, kelompok pramuka bekerja sama dengan kelompok PMR. Artinya kelompok pramuka terdiri dari banyak orang dan PMR juga terdiri dari banyak orang. Maka termasuk interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Masuk ke pembahasan selanjutnya ya, yang kedua yaitu interaksi dengan lingkungan hidup. Baiklah, bagian kedua, interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Kemudian contoh-contohnya, contoh interaksi dengan lingkungan hidup atau alam. Yang pertama, petani menggarap lahan pertaniannya. Kedua, nelayan mencari ikan di laut. Dan yang ketiga, penduduk mengambil kayu hasil hutan. Materi selanjutnya adalah interaksi sosial di lingkungan pasar. Tahu dong pasar? Pasti di antara kalian senang kalau diajak orang tua kalian pergi ke pasar, ya kan? Nah, berikut ini penjelasannya. Baiklah, pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Interaksi sosial di pasar dapat terjadi antara penjual dengan pembeli, penjual dengan pemasok barang atau distributor, penjual dengan penjual dan pembeli dengan pembeli. Kemudian, penjual dan pembeli yang ada di pasar berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam melakukan interaksi sosial diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa dalam berinteraksi sosial diperlukan adanya sikap, toleransi, dan tenggang rasa.
Selanjutnya, toleransi adalah suatu sikap saling menghargai dan menghormati antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau lingkungan lainnya. Sedangkan tenggang rasa adalah suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Adapun manfaatnya, jika kita memiliki sikap toleransi dan tenggang rasa, diantaranya kerukunan akan terjaga, kemudian persatuan dan kesatuan akan meningkat, aktivitas berjalan dengan lancar, dan kehidupan terasa damai. Alhamdulillah, pembahasan mengenai materi pada hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak pembahasan dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.